Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-7 untuk materi sejarah ekonomi Islam. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Oke, kita mulai. Daulah Umayyah itu di mana sih? Daulah Umayyah itu adalah daulah yang berdiri setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, maka berdirilah Daulah Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah. Muawiyah mendirikan daulah ini, kemudian ibu kotanya di mana? Ibu kotanya itu di Damaskus. Damaskus itu mana? Damaskus itu ibu kota Suriah. Jadi sekarang ini namanya negara Suriah. Dulu namanya Syams. Nah, sekarang nama negaranya itu Suriah. Ibu kotanya itu Damaskus. Nah, Daulah Umayyah beribu kota di Damaskus pada waktu itu, di negara Suriah. Nah, kemudian pada tahun 711 Bani Umayyah atas perintah Bani Umayyah kekhalifahan Bani Umayyah ini memerintahkan Tariq bin Ziyad untuk ekspansi kemana? Ke Spanyol. Nah, Spanyol itu nama lainnya adalah Andalusia. Jadi dulu namanya Andalusia. Jadi Tariq bin Ziyad disuruh oleh kekhalifahan Bani Umayyah untuk ekspansi ke wilayah Andalusia. Nah, dulu namanya Andalusia, sekarang namanya Spanyol ya. Nah, kemudian berhasil menaklukkan Andalusia tahun 711. Nah, ini ada cerita heroik. Jadi ketika berangkat dari Maroko, kemudian sudah sampai di tanah Andalusia. Nah, pada waktu itu Tariq bin Ziyad memerintahkan untuk membakar seluruh kapal. Jadi seluruh kapal yang membawa mereka menyeberang itu dibakar. Nah, kemudian Tariq bin Ziyad itu naik ke atas bukit. Nah, kemudian mengobarkan semangat jihad untuk berperang habis-habisan. Jadi perahu itu telah dibakar semua. Jadi tidak ada tempat untuk lari. Hanya ada satu pilihan, yaitu apa? Perang sampai mati. Perang sampai mati. Jadi satu-satunya pilihan adalah perang menghadapi tentara Andalusia, tentara Spanyol, itu menang atau mati. Gitu. Kalau kalah ya mati, kalau kabur ya mati juga. Karena apa? Nggak bisa kabur, karena kapal telah dibakar. Nah, itu. Nah, sehingga dengan semangat yang membara, berkobar-kobar, kemudian Tariq bin Ziyad mengatakan bahwa di depan kalian adalah musuh-musuh kamu. Di belakang kalian adalah laut yang kalian tidak bisa lagi menyeberangnya karena kapal telah terbakar. Satu-satunya jalan adalah kita berjihad sampai mati. Itu menang atau mati. Kalau menang berarti kita selamat. Kalau kalah berarti ya kita mati. Kabur pun juga akan mati. Nah, satu-satunya jalan adalah kita harus menang melawan pasukan Andalusia. Nah, kemudian setelah dikobarkan perang tersebut, akhirnya Tariq bin Ziyad berhasil mengalahkan tentara Spanyol. Nah, kemudian berdirilah negara Daulah Bani Umayyah di sana. Jadi Islam pada akhirnya bisa menguasai Spanyol. Nah, ini
berkat jasa Tharik bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Oke, kenapa dinamakan Andalusia? Dinamakan Andalusia karena pada waktu itu, zaman dulu itu ada suku kanibal yang berasal dari bagian utara Skandinavia. Nah, itu ya, Skandinavia ini meliputi Swedia, Denmark, Norwegia, bahkan ada yang mengatakan Jepang. Jadi suku-suku itu adalah suku kanibal yang mendiami wilayah di Andalusia, dan mereka itu suka makan manusia. Kanibal itu suka makan manusia. Nah, karena kebiasaan mereka itu, maka daerah tersebut disebut sebagai Vandal ya, atau Vandalisia. Maka karena daerah tersebut itu dihuni oleh suku tersebut yang suka makan manusia, daerah tersebut sebagai Vandalisia atau vandalisme atau vandalisme. Nah, pada akhirnya disebut sebagai Andalusia. Nah, ini ceritanya Andalusia. Nah, kemudian peradaban Islam di Andalusia ini terbagi menjadi 6 periode ya. Dimulai dari tahun 711, nanti ini dimulai dari tahun 711, kemudian nanti berakhir sekitar tahun 1000 sekian ya. 1000 sekian nanti. Nah, yang periode pertama yaitu tahun 711 sampai tahun 755. Jadi setelah Tharik bin Ziyad itu menaklukkan Andalusia, maka Andalusia secara otomatis di bawah kekuasaan Bani Umayyah yang beribu kota di Damaskus. Nah, setelah berhasil mengalahkan Andalusia, Tharik bin Ziyad tidak diperintahkan untuk menjadi pemimpin di sana. Jadi Tharik bin Ziyad ditarik kembali ke Damaskus. Nah, kemudian adapun Andalusia dipimpin oleh seorang wali. Wali itu ya perwakilan Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Namanya itu belum ada namanya ya. Jadi diangkatlah wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berada di Damaskus. Lalu bagaimana keadaan pada saat itu? Nah, karena habis perang, tentu keadaan ini belum kondusif. Ya, karena habis perang, maka keadaan ini belum kondusif ya. Jadi keadaannya itu belum kondusif, sehingga terjadi gangguan baik dari dalam ataupun dari luar. Dari dalam ini terjadi perselisihan antara etnis penguasa. Nah, perbedaan antara pola pikir antara Khalifah Damaskus dan gubernur di Afrika Utara yang berpusat di Kairawan, masing-masing dari mereka ini merasa paling berhak menguasai daerah Spanyol ini. Jadi gangguan di dalamnya ini ya, perselisihan antar etnis, itu merasa etnis Arab paling berkuasa, merasa etnis Eropa paling berkuasa. Nah, ini ya biasa seperti itu ya. Kemudian gangguan dari luar muncul dari musuh-musuh Islam yang berdomisili di wilayah pegunungan. Di wilayah pegunungan yang ada di Andalusia itu, mereka tidak pernah mau tunduk terhadap pemerintah Islam. Nah, ini periode pertama dari tahun 711 sampai 755. Nah, periode ini berakhir setelah datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Spanyol pada tahun 1308 Masehi atau 755 Masehi. Nah,
Abdurrahman Ad-Dakhil ini kalau kalian ingat Gus Dur ya. Namanya hampir mirip ya. Jadi Gus Dur itu nama asli Gus Dur Abdurrahman, Kiai Abdurrahman Wahid itu namanya Abdurrahman Wahid Ad-Dakhil. Abdurrahman Wahid Ad-Dakhil ini nama lengkapnya Gus Dur. Nah, tapi yang ini beda ya, bukan Gus Dur ya. Ini adalah utusan dari Khalifah Abbasiyah, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, pada periode ini periode kedua, Andalusia diperintah oleh Amir. Amir ini adalah seorang gubernur ya. Namanya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 755 Masehi yang memberikan pemerintahan otonom yang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan pusat Abbasiyah di Baghdad. Jadi walaupun berganti penguasa, tapi karena letaknya sangat jauh, Abdurrahman Ad-Dakhil ini membawa Andalusia menjadi sebuah negara otonom. Jadi tidak tunduk pada kekuasaan dinasti Abbasiyah. Jadi perlu dipahami ulang. Jadi ketika Andalusia ditaklukkan pada tahun 711 Masehi, itu Andalusia di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Di bawah Bani Umayyah. Dan pada tahun 755 Masehi, nah Bani Umayyah ini sudah runtuh dan digantikan dengan Bani Abbasiyah. Nah, walaupun digantikan oleh Bani Abbasiyah, tapi kekuasaan Bani Abbasiyah ini karena sangat-sangat luas, tidak mampu menjangkau wilayah Andalusia. Jadi ya secara secara tertulis Andalusia itu di bawah kekuasaan Abbasiyah, tapi secara fakta Andalusia ini adalah negara otonom yang mengatur negaranya secara otonomi tanpa intervensi dari daulah Bani Abbasiyah. Pada periode ini umat Islam mulai mencapai kemajuannya baik di bidang politik maupun peradaban. Nah, ketika dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman Ad-Dakhil ini membangun dan mendirikan Masjid Cordoba yang sampai saat ini sangat terkenal ya, masih ada sekarang. Kemudian membangun sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Kemudian pada masa pemerintahan Hisham pertama dikenal karena berjasa menegakkan hukum Islam di tanah Spanyol. Kemudian pada pemerintahan Hakam I, beliau dikenal sebagai pembaharu di bidang militer. Kemudian pada pemerintahan Abdurrahman Al-Ausad dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Cinta ilmu pengetahuan. Dan yang ditekuni adalah filsafat ya, filsafat karena memang Eropa pada waktu itu sedang demam filsafat. Nah, pada pertengahan abad ke-9, stabilitas ini mulai terganggu dengan timbulnya gerakan Kristen fanatik yang ingin mencari kesyahidan, yang ingin ingin berkorban untuk agamanya lah ya. Namun gerakan Kristen ini tidak memperoleh dukungan dari gereja Kristen lain di Spanyol karena Islam yang memimpin Spanyol pada waktu itu memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya. Jadi muncul pemberontakan dari orang Kristen, tapi ini tidak signifikan karena apa? Tidak didukung oleh gereja-gereja di Spanyol, di wilayah-wilayah pinggiran Spanyol. Oke, selanjutnya periode ketiga ini pada masa Abdurrahman yang ketiga ini yang bergelar An-Nasir mulai memerintah dan berkuasa pada periode ini dan menyematkan gelar khalifah. Jadi pada periode ketiga yaitu pada tahun 912 Masehi sampai tahun 1013 Masehi. Nah, khalifah yang memimpin Andalusia pada waktu itu namanya Abdurrahman ya, Abdurrahman III yang mempunyai gelar An-Nasir ini dengan cukup pede
menyematkan gelar khalifah. Nah, menyematkan gelar khalifah pada dirinya sendiri. Nah, ini kenapa? Karena dia melihat Daulah Abbasiyah ini melemah. Jadi Daulah Abbasiyah yang memimpin sebagai pimpinan tertinggi sebagai pimpinan tertinggi dari seluruh wilayah Islam pada waktu itu mulai melemah, ditunjukkan dengan dibunuhnya Khalifah Al-Muqtadir. Dia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Ini karena apa? Kekhalifahan Abbasiyah ini sudah mulai melemah. Jadi melihat hal itu, Abdurrahman III ini cukup percaya diri. Dia memproklamirkan diri sebagai khalifah di tanah Spanyol atau khalifah di tanah Andalusia. Nah, ini kemudian masuk periode keempat. Nah, periode keempat ini dari tahun 1031 sampai tahun 1086. Nah, pada periode ini di Spanyol atau di Andalusia ini terdapat lebih dari 30 negara kecil-kecil atau muncul raja-raja kecil-kecil yang disebut sebagai muluk tawaif ya. Yang tetap dipimpin oleh raja, tapi di wilayahnya ini muncul kerajaan kecil-kecil. Contoh Daulah Abbad di Sevilla, Daulah Hud di Zaragoza, kemudian Daulah Zunnun di Toledo, Daulah Ziri di Granada, Daulah Hamud di Cordoba dan Malaga. Nah, ini banyak sekali muncul kekhalifahan kecil-kecil, kerajaan kecil-kecil di bawah kerajaan atau di bawah kendali kekhalifahan Andalusia. Nah, ini kondisi umat Islam Spanyol pada periode ini kembali mengalami masa pertikaian. Nah, jadi terjadi banyak perang saudara. Jadi masing-masing kerajaan itu merasa paling berhak untuk mengekspansi kerajaan yang lain. Itu padahal wilayahnya kecil-kecil itu. Nah, ini membuat orang-orang Nasrani yang ada di pinggiran Spanyol, di pinggiran Andalusia ini menjadi cukup senang ya melihat orang Islam itu saling bertikai, saling merebutkan kekuasaan antara satu dengan yang lain. Nah, peluang ini tidak dibiarkan oleh orang Kristen. Mereka mengambil inisiatif untuk mengumpulkan tenaga untuk menyerang orang-orang Islam karena mereka sendiri itu berebutan kekuasaan. Nah, selanjutnya pada periode kelima muncullah Daulah Murabitun. Daulah Murabitun ini sebenarnya daulah yang muncul di Maroko ya, di Afrika Utara, yang didirikan oleh Yusuf Ibnu Tasfin ya, di Afrika Utara. Ia menginjakkan kakinya di Spanyol atas permintaan para penguasa Islam di Spanyol yang tengah menanggung beban berat dalam mempertahankan negara dari beberapa serangan orang Kristen. Jadi orang Islam itu di Spanyol itu udah perang saudara, kemudian setelah itu muncul pemberontakan dari orang-orang Kristen di pinggiran Spanyol. Nah, sehingga orang-orang kerajaan-kerajaan Spanyol ini, kerajaan kecil tadi itu meminta bantuan kepada Daulah Murabitun yang ada di Afrika Utara, yang sebenarnya markasnya itu di Maroko, kemudian di Mauritania ini termasuk wilayah Daulah Murabitun ya. Nah, kemudian Daulah Murabitun yang dipimpin oleh Ibnu Tasfin ini berhasil mengalahkan orang Kristen ya. Nah, kemudian setelah Daulah Murabitun ini berhasil ya mengalahkan orang Kristen, muncullah Daulah Muwahhidun. Nah, Daulah Muwahhidun ini kemudian menyerang penguasa-penguasa setelah Ibnu Tasfin meninggal. Nah, pada akhirnya Daulah Murabitun ini kalah.
Nah, kemudian kembali ke Afrika Utara. Kemudian Spanyol dipimpin oleh Daulah Muwahhidun. Nah, namun Daulah Muwahhidun yang didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumar ini dipimpin oleh Abdul Mun'im ya pada tahun 1154. Nah, beberapa kota muslim penting seperti Cordova, Almeria, Granada ini berhasil dikuasai dan direbut oleh Daulah Muwahhidun. Nah, orang Kristen itu juga berhasil dipukul mundur ya. Namun setelah beberapa saat orang Kristen kembali mengumpulkan tenaganya dan menyerang balik Daulah Muwahhidun. Akhirnya Daulah Muwahhidun ini kalah dan meninggalkan Spanyol. Mereka pergi ke Afrika Utara ya pada tahun 1235 Masehi. Nah, pada saat itu setelah Daulah Muwahhidun kalah, hampir seluruh Spanyol itu sudah dikuasai oleh orang-orang Kristen. Nah, kecuali wilayah Granada. Nah, wilayah Granada ini adalah satu-satunya wilayah yang masih eksis ya, yang masih belum dikuasai oleh orang-orang Kristen gitu. Kemudian kekuasaan Islam di Granada ini justru malah perang saudara. Jadi pada waktu itu Granada dikuasai oleh Daulah Ahmar namanya. Dikuasai oleh Daulah Ahmar, kemudian terjadi perang saudara antara ayah dan anak. Jadi antara khalifah dan anaknya ya. Pada waktu itu khalifah seharusnya kan menurunkan kekuasaan kepada anak yang tertua. Anak tertua itu namanya Abdullah Muhammad ya, Abdullah Muhammad. Nah, tetapi ayahnya ini, khalifah ini enggan untuk memberikan kursi kerajaan kepada Abdullah Muhammad, tapi memberikan kursi kerajaan kepada anak yang lain. Sontak Abdullah Muhammad ini menjadi marah, kemudian dia meminta bantuan kepada orang Nasrani. Nah, untuk menggulingkan ayahnya lah, ibaratnya seperti itu. Nah, akhirnya sebenarnya dia minta bantuan kepada Raja Ferdinand ya dan Raja Ferdinand dan Ratu Isabel ya pada waktu itu. Jadi dia minta bantuan kepada Raja Ferdinand untuk menggulingkan ayahnya lah, seperti itu. Kemudian Raja Ferdinand membantu menggulingkan ayahnya, dan Raja Ferdinand tahu bahwa Abdullah Muhammad ini sangat lemah ya, tentaranya lemah, orangnya juga lemah. Akhirnya Raja Ferdinand sekalian juga menyikat anaknya, yaitu Abdullah Muhammad. Jadi dia mengalahkan bapaknya, kemudian Abdullah Muhammad ini diangkat menjadi raja. Selang beberapa saat Abdullah Muhammad diserang oleh Raja Ferdinand. Nah, maka berakhirlah kerajaan Islam di Spanyol. Nah, ini pengalaman pahit ya. Jadi kerajaan Islam di Spanyol ini sekitar 600 atau 700 tahun ya. Intinya berdiri antara 600 sampai 700 tahun. Islam ada di Spanyol ini sekitar 600 sampai 700 tahun. Nah, yang perlu kita catat dari sini bahwa walaupun sangat kecil wilayahnya, tapi Islam di Spanyol itu sangat produktif. Jadi banyak ulama-ulama yang muncul di Spanyol. Kita lihat Ibnu Sina,
Ibnu Rusdi, Ibnu Tufail, Ibnu Hazm, Ibnu Bajah. Ini orang-orang penting yang muncul di mana? Muncul di Spanyol, muncul di Andalusia. Nah, jadi Ibnu Sina dikenal dengan Avicenna, Ibnu Rus dikenal dengan Averroes, Ibnu Rusdi dikenal dengan Ibnu Rus dikenal dengan Averroes ya. Kemudian Ibnu Averroes, Avicenna, nah, Ibnu Tufail, kemudian ada Ibnu Hazm, kemudian ada Ibnu Bajah. Ini orang-orang yang penting yang muncul di wilayah Spanyol. Oke. Sekarang kita membahas tokoh-tokoh pada Daulah Bani Umayyah. Nah, ini tokoh-tokoh pada Daulah Bani Umayyah. Yang pertama adalah Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm ini adalah tokoh penting ya. Ibnu Hazm ini beliau hidup pada tahun 994 Masehi sampai 1064 Masehi. Nah, Ibnu Hazm ini nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ali bin Umar Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin Khalaf Ibnu Ma'dan Ibnu Sufyan Al-Qurtubi Al-Andalusi. Nah, panggilan akrabnya adalah Abu Muhammad ya, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm. Ia dilahirkan pada malam Rabu akhir Ramadan bertepatan dengan tanggal 7 November 994 Masehi di daerah tenggara kota Cordoba. Nah, ia wafat tahun 1064 Masehi. Nah, di tempat kelahirannya di Mantalasam. Nah, langsung Ibnu Hazm ini dalam merumuskan hukum merujuk pada Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma' sahabat, yang ijma' sahabat yang terbatas, yang diyakini kebenarannya saja. Yang tidak diyakini kebenarannya beliau tidak akan mau mengambilnya. Kemudian Ibnu Hazm dikenal sebagai tokoh yang keras, yang menyerukan pada penolakan taklid. Jadi menolak taklid. Ibnu Hazm ini menolak taklid. Nah, jadi seseorang itu tidak boleh ikut-ikutan. Taklid itu ikut-ikutan. Jadi kalau seorang itu paling bagus dia harus paham. Ketika dia memilih A, dia paham mengapa dia milih A. Jadi bukan karena ikut-ikutan imam, enggak, tapi dia harus paham. Nah, jadi beliau sangat keras. Beliau menolak taklid. Beliau menganjurkan para umat Islam itu untuk berpikir, untuk mampu mencerna agama dengan pemahaman yang utuh. Jadi tidak asal ikut-ikutan. Ini ciri khasnya Ibnu Hazm. Kemudian menurut anak Ibnu Hazm yang bernama Abu Fadil, Ibnu Hazm ini memiliki 400 karya dalam selama hidupnya. Jadi selama hidupnya itu beliau menulis 400 buku. Total halaman yang ditulis adalah 80.000 halaman. Kalian bisa ngebayangin betapa banyaknya ya. Kita membuat satu karya aja empot-empotan seperti itu. Membuat 2 karya aja perjuangan. Nah, beliau membuat selama hidupnya menulis sampai 400 judul buku, dan total halaman total karyanya itu adalah 80.000 lembar. Jadi semisal dia bolak-balik ya berarti 160.000 halaman ya. Ini luar biasa. Nah, pemikiran Ibnu Hazm mengenai sewa tanah. Nah, Ibnu Hazm itu beliau termasuk karakter pemikirannya adalah sosialis ya, sosialis Islami. Jadi beliau ini anti kapitalis ya ibaratnya itu. Beliau ini orang ya sosialis lah seperti itu. Artinya menolak bahwa tanah itu dikuasai oleh
orang tertentu. Jadi tanah itu ya harus dimiliki harus dikuasai banyak orang, seperti itu. Harus bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Nah, terkait sewa tanah, Ibnu Hazm menawarkan 3 alternatif. Yang pertama, tanah tersebut dikerjakan atau digarap oleh pemiliknya sendiri. Jadi kalau punya tanah ya garap sendiri itu. Yang kedua, si pemilik mengizinkan orang lain menggarap tanah tanpa meminta sewa. Kalau seandainya mau disewakan ke orang, ya kasih saja, tapi tidak usah minta uang sewa. Nah, itu. Jadi ini cukup unik ya. Jadi kalau punya tanah, ini Ibnu Hazm itu, kalau kamu punya tanah, kamu kerjakan sendiri. Kalau kamu tidak mau mengerjakan sendiri, ya kasih ke orang lain agar dia mengerjakan tanah kamu, tapi kamu jangan ngambil uang sewa ke orang tadi. Nah, jadi kasihkan gratis ke orang yang mau menggarap. Nah, ini menurut Ibnu Hazm. Atau kalau tidak, ini ada alternatif ketiga, si pemilik memberikan kesempatan pada orang lain untuk menggarapnya dengan bibit, alat, atau tenaga kerja yang berasal dari pemilik itu. Nah, kemudian pemilik memperoleh bagian dari hasilnya dengan presentasi tertentu sesuai kesepakatan. Nah, ini cukup unik. Jadi pandangan Ibnu Hazm tentang sewa menyewa tanah itu cukup unik. Yang pertama itu, kalau punya tanah ya kerjakan sendiri, jangan disewakan. Yang kedua, kalau mau disewakan ya boleh, tapi jangan ngambil uang sewa. Jadi kamu kasih ke orang, kemudian biarkan dia mengerjakan, dan kamu jangan meminta hasilnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kalau memang kamu pengen menyewakan, itu caranya adalah si pemilik tanah ini menyediakan bibit, menyediakan alat, menyediakan tenaga kerja. Nah, kemudian diolah oleh orang yang menyewa tadi, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Nah, ini menurut Ibnu Hazm. Ini. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Hazm mengenai kesejahteraan sosial. Nah, Ibnu Hazm menyatakan bahwa prinsip dasar yang harus ada dalam mewujudkan kesejahteraan itu ada 3. Yang pertama adalah sistem kepemilikan, yang kedua adalah sistem pengembangan, yang ketiga adalah pemanfaatan hak-hak kekayaan individu dan sosial. Jadi menurut Ibnu Hazm, kesejahteraan itu tercipta karena adanya sistem kepemilikan, yang kedua adanya sistem pengembangan, yang ketiga adanya pemanfaatan hak-hak kekayaan individu dan sosial. Nah, ini. Nah, kesejahteraan tenaga kerja wajib diupayakan capaiannya melalui pemberian pinjaman. Jadi tenaga kerja ini wajib dipermudah dengan cara memberikan pinjaman modal. Kemudian pemberian penghargaan atas suatu prestasi. Jadi kalau semuanya pegawai itu berprestasi ya dikasih penghargaan, dikasih bonus lah ya. Kemudian pemberian bagian atas suatu kerjasama dari pihak pemilik modal atau pengusaha. Selanjutnya, pemberian upah kerja itu harus layak kepada tenaga kerja ya. Jadi orang yang bekerja itu harus dikasih upah yang layak. Nah, ini merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian Ibnu Hazm sendiri tidak menentukan batas minimal atau batas maksimal orang memberikan upah. Jadi itu terserah sesuai dengan kesepakatan. Yang penting itu cukup cukup mensejahterakan pekerja. Selanjutnya, bila pekerja telah menunaikan tugas dengan baik, maka harus segera dibayar. Tidak boleh ditunda. Nah, tidak boleh ditunda. Dan juga tidak boleh dipercepat. Jadi menunda membayar itu tidak boleh, mempercepat pembayaran gaji itu tidak boleh. Ini menurut Ibnu Hazm. Nah, selanjutnya
mengenai penanggulangan kemiskinan. Nah, menurut Ibnu Hazm ada 3 faktor yang membuat orang itu miskin. Yang pertama, jika kebutuhan dan konsumsi lebih tinggi daripada pendapatan. Nah, ini bisa menyebabkan kemiskinan. Nah, jadi kalau seandainya gajinya 5 juta, maka jangan mengeluarkan uang lebih dari 5 juta sebulan. Nah, itu bisa membuat miskin menurut Ibnu Hazm. Jadi kalau gajinya 5 juta, maka setiap bulan ya pengeluaran ya sekitar 3 juta sampai 4 juta. Jangan lebih dari 5 juta. Karena itu bisa membuat miskin. Ini menurut Ibnu Hazm. Jadi pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pendapatan. Nah, yang kedua, penyebab kemiskinan itu adalah pertumbuhan populasi yang sangat cepat. Nah, pertumbuhan populasi yang sangat cepat ini dapat membuat kemiskinan. Ya, jadi kalau pertumbuhan populasinya ini terlalu cepat, ini bisa mengakibatkan kemiskinan. Tapi kalau tidak terlalu cepat ya tidak ya itu. Nah, karena populasi yang terlalu cepat akan menyebabkan kekagetan pada konsumsi makanan ya. Artinya konsumsi makanan harus tambah, kebutuhan hidup itu harus tambah. Nah, ini yang bisa membuat orang menjadi miskin. Ini menurut Ibnu Hazm. Jadi kalau populasi itu bertambah ya boleh, tapi jangan terlalu cepat. Artinya mungkin kalau semua pengen punya anak banyak ya dikasih jarak mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Itu jangan tiap tahun beranak. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, yang ketiga, adanya jarak pemisah yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin. Nah, kekayaan yang terlalu menumpuk pada satu orang ini dapat menyebabkan kemiskinan masif. Jadi kekayaan yang menumpuk pada satu orang ini bisa membuat kemiskinan masif. Karena apa? Nanti satu orang yang kaya ini bisa mengendalikan kekayaan orang-orang lain. Nah, maka dari itu kekayaan itu menurut Ibnu Hazm tidak boleh dimiliki segelintir orang, tapi harus dimiliki oleh banyak orang. Sehingga apa? Ketika kekayaan itu merata, maka hal ini menjadikan kesejahteraan ini akan meningkat secara bersama-sama. Tapi kalau kekayaan itu dimonopoli oleh 1 orang, 2 orang, maka ini akan menimbulkan kemiskinan karena 1 orang, 2 orang ini akan mengendalikan kekayaan yang menjadikan mereka ini menjadi pusat kekayaan. Jadi kalau kekayaan itu dimiliki oleh 1 orang atau 2 orang, maka 1 orang, 2 orang ini akan bermain mengendalikan harga, mengendalikan sumber daya alam, sehingga hanya 2 orang inilah yang mendapatkan keuntungan besar. Nah, maka itu menurut Ibnu Hazm tidak boleh kekayaan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang, tapi harus dirasakan oleh banyak orang. Itulah kenapa tadi Ibnu Hazm dikatakan sebagai sosialis Islami. Jadi orang yang berpandangan sosial tapi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, zakat yang wajib dilakukan oleh orang kaya. Zakat itu wajib bagi orang kaya. Bahkan menurut Ibnu Hazm, setelah dia mengeluarkan zakat, orang kaya itu juga wajib mengeluarkan uangnya lagi kepada orang yang tidak mampu. Ini pendapat Ibnu Hazm. Jadi membayar zakat itu wajib. Tapi kalau kekayaan seseorang itu banyak, maka dia tidak hanya wajib membayar zakat, tetapi dia harus membayar kewajiban di luar zakat. Nah, apa kewajiban di luar zakat itu? Kalau dia orang yang sangat kaya, maka dia wajib untuk mengopeni menghidupi orang-orang miskin di sekitarnya.
Nah, ini menurut Ibnu Hazm. Ini unik ya pemikiran Ibnu Hazm. Jadi bagi orang kaya itu bukan hanya wajib membayar zakat, tapi juga wajib mengeluarkan uangnya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini menurut Ibnu Hazm tentang penanggulangan kemiskinan. Jadi kemiskinan ditanggulangi itu dengan zakat. Nah, dan ditanggulangi dengan uang orang-orang kaya. Nah, ini. Selanjutnya kewajiban harta di luar zakat. Nah, para ahli hukum Islam berpendapat bahwa kewajiban membayar zakat itu adalah fardu ain ya. Nah, jadi jumhur ulama berpendapat bahwa membayar zakat itu wajib. Sedangkan di luar zakat itu sifatnya sunnah. Ini menurut jumhur ulama. Tapi menurut Ibnu Hazm berpendapat beda. Nah, membayar zakat itu wajib. Nah, dan bagi orang-orang kaya mengeluarkan uang selain zakat itu juga wajib. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengentaskan orang-orang miskin. Nah, ini menurut Ibnu Hazm. Jadi menurut Ibnu Hazm, orang kaya itu tidak hanya wajib bayar zakat, tapi juga wajib mengentaskan orang-orang miskin di sekitarnya. Nah, ini. Nah, selanjutnya instrumen jaminan sosial menurut Islam. Nah, menurut Islam pada saat orang kaya enggan bayar zakat, maka menurut Ibnu Hazm negara wajib turun tangan untuk mengambilnya secara paksa. Jadi orang-orang yang sudah berkewajiban membayar zakat tetapi dia tidak mau membayar zakat, maka menurut Ibnu Hazm negara wajib turun tangan untuk mengambilnya secara paksa. Nah, ini. Yang kedua, memberikan peringatan kembali bahwa zakat merupakan kewajiban agama. Jadi negara boleh mengambil secara paksa, kemudian negara harus memberikan peringatan berulang-ulang bahwa membayar zakat itu wajib. Nah, jika sudah diberi peringatan, sudah dicoba untuk mengambilnya tapi tidak mau, nah maka orang yang tidak mau membayar zakat itu statusnya adalah murtad. Nah, ini menurut Ibnu Hazm. Dan orang yang tidak mau membayar zakat itu boleh dipenjara. Nah, boleh dipenjara. Ini menurut Ibnu Hazm. Nah, ini menurut Ibnu Hazm. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bayar, orang kaya atau orang yang sudah punya kewajiban zakat itu tidak mau bayar zakat, itu harus diingatkan. Kalau diingatkan itu tidak mempan, itu boleh diambil paksa. Kalau diambil paksa itu juga tidak mempan, itu boleh dipenjara. Nah, boleh dipenjara dan statusnya adalah murtad. Kalau murtad maka dia harus membayar tambahan, yaitu apa? Jizyah, yaitu 10%, ya, 10% dari pendapatannya. Kalau zakat kan cuma 22,5% ya. Tapi kalau jizyah itu harus bayar 10%. Nah, ini. Nah, selanjutnya Ibnu Hazm juga sangat serius dengan faktor keadilan masalah pajak. Nah, pajak ini merupakan instrumen jaminan sosial. Pajak ini sangat penting untuk diambil dan untuk diolah agar tercipta kemaslahatan di masyarakat. Jadi dengan pajak, uang-uang pajak ini digunakan untuk membangun, digunakan untuk menyantuni orang tidak mampu, digunakan untuk mempertahankan negara, gitu. Jadi ini uang pajak. Nah,
Hanya saja menurut Ibnu Hazm, ketika seseorang itu mengambil uang pajak, diharapkan ambillah yang sopan, ambillah yang santun, ambillah dengan cara yang ma'ruf. Kalau itu harus dihitung, maka dihitunglah dengan cara yang benar. Nah, ini menurut Ibnu Hazm. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Ibnu Tufail. Nah, Ibnu Tufail ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail al-Qaisi, digelari dengan sebutan Abu Bakar, dan sebutannya itu adalah Abu Bakar. Dan di barat dikenal dengan sebutan Aben Tufail atau Roben Tufail. Jadi kalau di barat namanya Aben Tufail atau Roben Tufail, kalau di Islam berubah menjadi Ibnu Tufail. Nah, dilahirkan di sebuah kota kecil yang bernama Wadi As, Kadis ya. Ini dekat Cordoba. Beliau dikategorikan sebagai orang terpandang. Kenapa orang terpandang? Masih keturunan dari Adnan. Adnan itu siapa? Adnan itu leluhur Nabi. Artinya Ibnu Tufail ini masih keturunan Ismail bin Ibrahim. Nah, ini. Oke, Ibnu Tufail ini orangnya sangat produktif. Nah, selama beliau hidup, beliau pernah menjadi hakim kota, bendaharawan ya, bendaharawan hakim kota, kemudian pernah menjadi hakim di Maroko, kemudian pernah menjadi dokter pribadi kerajaan, juga pernah menjadi Perdana Menteri pada masa pemerintahan Abu Ya'qub Yusuf dari Daulah Muwahhidun di Andalusia. Ibnu Tufail juga menjalankan amanah tersebut sekitar 20 tahun. Jadi selama 20 tahun beliau menjadi hakim, menjadi dokter, menjadi bendahara. Gitu. Ini orang yang mustakmal ya, orang penting lah ya, orang yang terpakai. Nah, namun pada tahun 1182 beliau mengundurkan diri karena usianya sudah tua ya. Kemudian beliau mengusulkan kepada khalifah pada saat itu untuk mengangkat Ibnu Rus untuk menjadi dokter istana. Nah, ini pemikiran ekonomi Ibnu Tufail. Sebenarnya Ibnu Tufail ini karyanya banyak, cuma yang paling terkenal, fenomenal itu adalah karya novel yang judulnya Hai bin Yaqzon. Sebenarnya karya novel Hai bin Yaqzon ini adalah novel filosofis. Jadi novel filosofi Hai bin Yaqzon ini novel ya, yang namanya novel itu fiksi ya, fiksi. Tapi fiksinya itu adalah fiksi yang syarat dengan nilai-nilai filsafat. Nah, jadi novel ya, novel tapi dia dari perkataannya, dari perbuatannya itu syarat dengan nilai-nilai filsafat. Nah, diceritakan bahwa Hai bin Yaqzon ini tokoh dalam novel yang diciptakan oleh Ibnu Tufail. Nah, Hai bin Yaqzon ini lahir dari seorang ibu ya, dari seorang ibu yang dihanyutkan ke laut. Kenapa dihanyutkan ke laut? Karena untuk menghindari kekejaman dari raja yang sangat sombong dan lalim pada waktu itu. Daripada anaknya itu dibunuh oleh raja, mending anaknya dihanyutkan di laut. Nah, kemudian ketika dihanyutkan di laut, anak tersebut terdampar di pulau terpencil yang tidak ada seorang pun yang hidup di sana. Hai bin Yaqzon ini kemudian ditemukan oleh seekor kijang, kemudian diasuh hingga ia besar dan ia belajar bagaimana cara memenuhi kebutuhannya. Jadi ya mirip-mirip dengan cerita Nabi Musa ya, itu. Cuma kalau cerita Nabi Musa ini kan dihanyutkan di sungai, kalau ini dihanyutkan di laut. Juga hampir mirip-mirip dengan cerita Tarsan ya. Kalau Tarsan itu kan ada anak kecil tertinggal di hutan, kemudian diasuh oleh monyet ya. Kalau Hai bin Yaqzon ini
ditemukan di laut, terdampar di laut, kemudian diasuh oleh kijang. Nah ini. Filsafat ekonomi. Sebagai seorang ahli filsafat, Ibnu Tufail mengajak untuk merealisasikan landasan dasar dalam berekonomi, diantaranya dengan mewujudkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial. Jadi Ibnu Tufail ini punya pandangan agar dalam bidang ekonomi manusia itu dapat sejahtera bersama-sama, dan dalam bidang ekonomi terjadi keadilan sosial. Nah, tujuan dasar ekonomi yang diajarkan Ibnu Tufail adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tidur, oksigen. Nah, jadi tujuan dasar ekonomi itu untuk memenuhi tujuan dasar manusia. Nah, bukan untuk memenuhi hawa nafsu. Jadi mudahnya adalah ketika kita hidup dalam ekonomi ini, yang paling utama adalah memenuhi sandang, pangan, papan. Itu. Adapun selebihnya itu tambahan-tambahan yang boleh kita penuhi, boleh tidak. Jadi semisal ya mobil mewah, rumah mewah, itu boleh kita penuhi, boleh tidak. Tapi yang paling penting adalah punya rumah. Yang paling penting makan ya paling penting bisa sehat, bisa beraktivitas. Adapun makan yang lezat dan lain sebagainya itu bukanlah prioritas. Nah, ini menurut Ibnu Hazm. Jadi kebutuhan dasar ekonomi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, bukan untuk memenuhi hawa nafsu yang tidak ada batasnya. Nah, itu. Selanjutnya Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa dalam hidup itu terdapat kompetisi yang tidak bisa kita hindari. Termasuk dalam ekonomi, kita itu mau tidak mau harus berkompetisi dengan orang-orang sekitar kita. Tetapi kompetisi itu harus dilakukan secara sehat. Kalau kompetisi dilakukan dengan secara curang, maka yang terjadi adalah kerusakan ekonomi. Yang terjadi adalah kerusakan sosial. Tapi kalau kompetisi itu dilandasi dengan niat untuk membangun peradaban, untuk saling menolong, maka yang terjadi adalah kesejahteraan sosial yang merata. Ini menurut Ibnu Tufail ya. Jadi kompetisi itu hal yang lumrah. Itu hal yang lumrah ya. Nah, kalau tidak ada kompetisi maka dunia tidak maju. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau seandainya tidak ada kompetisi, tidak akan ada penemuan baru. Nah, seperti itu. Semisal seandainya di dunia ini hanya ada pabrik motor itu tunggal, Honda saja, ya mungkin tidak akan ada barang baru. Tapi karena ada merek Honda, ada merek Yamaha, ada merek Suzuki. Nah, masing-masing dari merek ini berusaha untuk menampilkan yang terbaik, memunculkan benda-benda terbaik, memunculkan inovasi motor-motor dengan teknologi yang lebih baru, yang lebih canggih. Nah, maka terjadilah kompetisi sehingga memunculkan yang namanya kesejahteraan sosial. Gitu. Jadi ekonomi berputar, kemudian teknologi juga akan berkembang karena apa? Karena kompetisi. Nah, tapi kompetisi itu harus berjalan sehat. Kalau berjalan sehat, maka terjadi kemajuan, juga terjadi kemakmuran. Nah, tapi kalau kompetisi itu tidak sehat, maka yang terjadi adalah ketidakadilan, kemudian kecurangan. Nah, ini akan berbahaya. Oke, selanjutnya ada 3 tugas yang harus dijalankan manusia menurut Ibnu Tufail. Yang pertama, Ibnu Tufail menganggap bahwa manusia ini adalah bagian dari binatang. Mohon maaf, jadi maksudnya seperti ini. Jadi keberadaan manusia itu
adalah bagian dari binatang. Maksudnya seperti ini. Manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang berbicara. Artinya manusia mempunyai fisik yang hampir mirip ya dengan hewan. Maksudnya hewan itu makan, hewan itu tidur, hewan itu beranak, gitu ya. Maka manusia ini menjadi bagian dari dunia hewan. Hanya saja manusia diberi kelebihan, yaitu bisa berbicara dan berakal. Nah, inilah yang membedakan manusia dari hewan. Jadi ada keistimewaan. Ya, tapi pada dasarnya manusia ini ya bagian dari ya, dunia hewan ya, bagian dari dunia hewan ini sebetulnya. Ini yang menurut Ibnu Tufail. Nah, ini bukan berarti merendahkan manusia, enggak, tapi memang kenyataannya bahwa manusia itu mempunyai fisik, mempunyai kesamaan yang banyak ya dengan hewan. Itu hewan tuh ya makan, minum, beranak. Nah, manusia juga makan, minum, beranak, seperti itu ya. Kemudian namun ada yang membedakan, yaitu manusia punya keistimewaan, yaitu berbicara dan berakal. Nah, sedangkan hewan itu tidak. Nah, maka dari itu sudah menjadi hal yang lazim kalau manusia itu memenuhi kebutuhan fisiknya, karena memang ya sejatinya manusia itu bio ya, makhluk hidup layaknya hewan ini ya juga makhluk hidup. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang memiliki karakter spiritual dan intelektual. Nah, ini yang membedakan. Keistimewaan manusia itu dia mempunyai intelektual, dia punya akal. Dan manusia ini karena dia punya akal, manusia ini punya nilai spiritual. Dia mampu mengenali Tuhannya. Nah, maka dari itu sudah layaknya kalau manusia itu harus menyembah Tuhannya, yaitu Allah. Yang ketiga, manusia itu harus dekat dengan Tuhan. Nah, hanya ketika dia berkontemplasi tentang Tuhan, tentang Allah, nah, maka ia akan mendapatkan pencerahan tentang hakikat hidupnya. Nah, ini menurut Ibnu Tufail. Jadi tiga tugas manusia itu sebenarnya yang pertama adalah mencukupi kebutuhan dasar hewaninya, yang kedua adalah mencukupi spiritual dan intelektualnya. Nah, dan yang ketiga adalah mencukupi spiritualnya. Jadi mohon maaf, yang pertama itu mencukupi kebutuhan hewaninya, makan, minum, sandang, papan. Yang kedua mencukupi intelektualnya, akalnya dicukupi. Yang ketiga adalah mencukupi spiritualnya. Nah, ini tiga tugas yang harus dijalankan manusia menurut Ibnu Tufail. Selanjutnya, konsep rasionalitas ekonomi. Nah, menurut Ibnu Tufail, manusia dianggap rasional apabila dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat non-materi, yaitu akhirat. Nah, berbeda dengan ekonomi konvensional, manusia dianggap rasional apabila memenuhi kebutuhan yang bersifat materi. Nah, ini pandangan yang unik ya. Di kebanyakan orang itu ketika berpikir bahwa kita ini harus rasional, berarti kita itu harus memikirkan duniawi. Nah, kalau Ibnu Tufail enggak, kita ini harus rasional, berarti kita harus memikirkan akhirat. Nah, ini pandangan Ibnu Tufail ini cukup unik ya. Selanjutnya, konsep ekonomi pembangunan dalam konsep ekonomi pembangunan menurut Ibnu Tufail. Nah, bagaimana cara kita membangun? Nah, ini menurut Ibnu Tufail. Yang pertama, kita harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dengan teliti. Nah, memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dengan teliti merupakan faktor keberhasilan pembangunan. Jadi sebelum kita membangun, kita perhatikan dulu, kita teliti kondisi lingkungannya. Yang kedua,
kita harus berani meniru atau mengimitasi negara-negara yang telah maju lebih dahulu. Jadi kita lihat negara maju, kita tiru. Mengapa dia maju? Nah, ini yang kita tiru adalah pikiran duniawinya ya, bukan pemikiran akhiratnya ya. Nah, jadi semisal Amerika maju ya kita tiru. Kenapa dia maju? Oh, mereka maju karena rajin belajar. Mereka maju karena rajin berinovasi. Mereka maju karena rajin menciptakan hal-hal baru. Nah, ini yang perlu ditiru. Tapi kita jangan meniru, oh mereka agamanya apa, kita tiru. Nah, ini keliru. Nah, jadi kalau kita ingin maju dalam pembangunan, maka kita tiru negara-negara yang sudah maju. Itu. Kita ambil contoh Cina. Cina maju karena apa? Karena bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oh, ini bisa kita tiru. No. Cina maju karena apa? Apa saja dibuat oleh Cina. Dari mulai jarum, dari mulai mobil, motor, pesawat terbang, sajadah, itu. Bahkan jam masjid saja dibuat oleh Cina. Itu. Peci aja dibuat oleh Cina. Itu apa saja. Nah, ini bisa kita tiru. Nah, selanjutnya inovasi. Inovasi menjadi kunci keselamatan suatu masyarakat. Jadi kita berinovasi. Setelah kita meniru, kita inovasi. Jadi kita tidak niru plek ya, tapi kita inovasi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kelebihan kita. Yang keempat, Ibnu Tufail menyatakan bahwa pembangunan sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam dapat diperkuat dengan manufaktur. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah negara, maka kita harus mengkolaborasikan antara manufaktur dengan pertanian. Nah, pertanian dan perkebunan ya. Apa itu manufaktur? Manufaktur itu industri. Jadi dunia industri yang digabung dengan dunia agraris ini akan menciptakan pembangunan yang seimbang. Ini menurut Ibnu Tufail. Yang kelima, dalam pemikiran ekonomi Ibnu Tufail, pengembangan sumber daya manusia ini faktor paling penting. Jadi faktor paling utama itu adalah SDM. Nah, jadi dari sekian banyak faktor alam, faktor kecerdasan, yang paling penting adalah SDM. SDM harus unggul. Nah, bagaimana SDM harus unggul? Harus sekolah, harus dididik. Nah, harus belajar. Nah, ini adalah konsep pembangunan ekonomi menurut Ibnu Tufail. Yaitu yang pertama memperhatikan kondisi lingkungan, yang kedua mengimitasi negara maju, yang ketiga berinovasi, yang keempat itu menggabungkan antara manufaktur dengan agraris, yang kelima fokus pada pengembangan SDM. Nah, ini konsep. Saya kira demikian. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.